Pace bene, masih di mea culpa. Hari ini kita mau melihat bacaan Markus 2 ayat 18 sampai 22. Apa yang bisa kita ambil dari petikan bacaan ini? Mengapa murid-muridmu tidak berpuasa? Padahal murid-murid Yohanes, murid-murid orang Farisi berpuasa. Satu pertanyaan disampaikan berupa kritikan juga kepada Yesus dan gerombolannya dan kumpulannya. Di kesempatan lain dimunculkan sebuah perumpamaan. Anggur yang baru kiranya ditempatkan di kantong yang baru. Jangan di kantong yang lama, sebab anggur itu bisa tumpah dan kantongnya bisa koyak, dua-duanya terbuang. Apa keterkaitan di sana? Yang saya lihat begini, mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak? Persoalannya bukan apakah penting berpuasa atau tidak. Itu adalah sebuah kendaraan untuk sampai pada kedekatan dengan Allah. Yang paling utama adalah berada dekat dengan Allah. Itu yang paling utama. Nah, supaya berada dekat dengan Allah, apa yang harus kita lakukan? Apa kendaraannya supaya sampai ke sana? Salah satu pilihannya berpuasa. Berpuasa di sini hanya pars pro toto. Sebagian dari banyak hal, dari ulah rohani yang bisa dilakukan. Bermisa setiap hari atau sekali seminggu. Menyambut dengan tangan atau dengan lidah. Memakai bahasa Latin atau bahasa setempat. Itu semua kendaraan. Yang terutama adalah sampaikah saya dengan ulah rohani itu kepada Kristus. Semakin dekatkah saya, semakin bertumbuhkah hidup rohani saya bersama Kristus. Saya pakai jubah. Apakah dengan memakai jubah saya semakin dekat dengan Kristus? Ada yang kemarin itu penonton selalu membahas mana pakaianmu. Kalau saya sudah pakai pakaian pastor, apakah saya menjadi lebih dekat dengan Kristus? Ini bukan mau bertanya mengatakan tidak perlu, tetapi pertanyaan untuk kedalaman. Yang terutama adalah kedekatan dengan Kristus. Bagaimana kedekatan dengan Kristus ini dirawat? Ada yang berpuasa. Ada yang tidak perlu berpuasa pada waktu itu. Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Toh perlu juga kendaraan berpuasa ini ketika dibutuhkan. Sangat baik diramu kalender liturgi kita. Ada kalanya berpuasa, ada kalanya bergabung yang ditetapkan, meski bisa saja di luar dari itu, dinamis, hidup berrohani itu. Kendaraannya bisa diatur sedemikian rupa demi sampai pada kedekatan kepada Allah. Nah, pada bagian ini pertanyaan reflektifnya itu tadi. Seberapa dekat kita bersama dengan Kristus? Apa kendaraan yang kita lakukan? Jangan-jangan kita butuh lebih dari bermisa bahasa Latin. Ada yang itu yang getol harus kembali. Jangan-jangan harus lebih dari itu. Kita coba ubah pola pikirnya. Atau di sisi lain ada sekelompok orang yang dengan misa gaya yang normal sesuai dengan bahasa setempat, itu pun sudah cukup membawa sampai kepada Kristus. Dan syukur bahwa keduanya diakomodasi oleh gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pertanyaan lanjutan yang penting. Kalau begitu, opsionalkah? Menurut perasaan kita sajakah perlu atau tidak perlu berpuasa itu? Tidak perlukah ke gereja? Yang penting kan hati. Perlu atau tidak perlu ke gereja itu suka-suka masing-masing. Bisakah dikatakan begitu? Tidak juga. Dijawab oleh bagian kedua ini. Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru. Supaya kantong dan anggurnya sama-sama berguna dengan baik. Sama-sama
akhirnya memberikan kepada kita anggur yang enak. Bukan anggur yang baru ditempatkan di kantong yang lama, kantong bisa rusak lebih dulu, anggurnya tumpah. Toh diperlukan juga, yang terutama adalah anggur. Tetapi untuk merawat anggur ini, kita harus tetap memperhatikan kantongnya. Untuk sampai kepada kedekatan kepada Kristus, harus juga memperhatikan kendaraan itu tadi. Ada yang perlu berpuasa. Ada yang pada saat itu tidak. Ada yang harus berpuasa pada waktu tertentu. Sama dengan perayaan iman itu. Ada yang ingin merayakan Ekaristi secara lebih tradisional. Jangan-jangan harus lebih dari sekedar tradisional supaya kedekatan kita itu terawat dengan baik. Anggur barunya adalah situasi aktual gereja sekarang. Dan bagaimana menemukan Kristus dalam situasi aktual sekarang. Nah, bagaimana kantong yang tepat untuk ini? Apakah cukup dengan misa biasa? Apakah cukup hanya dengan berkata hidupilah kitab suci? Apakah cukup dengan pergi ke gereja sekali seminggu? Atau haruskah ikut juga 2 lingkungan dan berdevosi pribadi? Tak jarang bahwa seruan-seruan orang-orang kudus menjadi aktual sampai pada saat ini. Situasi dunia semakin sulit, berdoalah lebih. Berilah perhatian lebih pada hidup rohani. Dikatakan begitu. Nah, dalam situasi-situasi tertentu kita dibutuhkan menyesuaikan kantong pada anggur yang kita miliki itu. Supaya caranya juga terjaga dan anggurnya, hidup rohani, kedekatan dengan Allah itu juga terawat. Apakah perlu pakai jubah atau tidak? Ternyata dalam situasi ini perlu juga. Kapan? Apakah hanya dalam video atau dalam hidup rohani, hidup sehari-hari? Disesuaikan. Dibutuhkan kebijaksanaan juga untuk sanggup menempatkan anggurnya pada kantong yang tepat. Dibutuhkan kebijaksanaan untuk berpuasa atau tidak sedang berpuasa. Pernah begitu ada pastor sharing, ada keluarga sudah memasak enak-enak karena senang sekali. Pastor datang sangat jarang ke stasi itu dan saking senangnya mereka memasak yang paling nikmat, memotong ayam. Lalu ketika tiba jam makan, pastor berkata, saya sedang puasa. Kekecewaan mendalam muncul di hati umat yang telah menyediakan. Boleh saja orang berkata, kan bisa tanya pastornya dulu apakah dia berpuasa atau tidak. Tetapi toh kebijaksanaan tidak bisa hanya dituntut kepada umat yang menyediakan masakan, juga perlu dituntut kepada imamnya. Dalam situasi ini, sedemikian mendesakkan mengatakan saya sedang berpuasa. Karena itu dibutuhkan kebijaksanaan juga untuk mengolah, mempraktekkan hidup rohani demi kedekatan kepada Allah. Sekali lagi, si keluarga ini menyiapkan makanan enak bukan untuk merusak ritme hidup rohani si pastor, tetapi berangkat dari ketulusan hatinya untuk memberikan yang terbaik bagi Allahnya lewat menghidang makanan kepada pastornya. Nah, dalam hal semacam ini dibutuhkan kearifan, dan inilah yang ditawarkan oleh bacaan hari ini. Pace bene.